Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Id kaum muslimin muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini seluruh umat Islam di muka bumi ini berbahagia. Mereka menuju tanah-tanah yang lapang untuk memenuhi seruan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu salat Idul Fitri. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengangkat sebuah tema meraih derajat hamba Allah yang dicintainya. Naam, kenapa hari ini kita berkumpul di sini? Mengapa hari ini kita salat di tanah yang lapang ini? Mengapa pagi ini kita sarapan pagi? Padahal kemarin lusa 1 bulan berlalu kita tidak menjumpai sarapan dan makan siang kita. Kita berpuasa Ramadan, kita berbahagia dengan kita menahan lapar dan dahaga kita. Sebagaimana kita hari ini berbahagia dengan hadir di majlis atau di tempat ini, karena kita ini bahagia menjadi hamba Allah. Benar, semua makhluk itu diciptakan Allah, tapi yang membedakan mereka di sisi Allah, ada yang dicintai dan ada yang dimurkainya. Kita ambil perumpamaan. Ada orang yang hidupnya semaunya saja, makan yang dia suka, berbuat yang dia senangi sesuai syahwatnya. Dia tidak pedulikan Tuhan yang telah menciptakannya. Dia tidak mau tahu perintah atau larangan yang Allah tujukan kepadanya. Dia hidup sungguh hidup yang tidak berarti.
Dia keluar dari tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermain-main di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak berpuasa Ramadan, yang tidak mendirikan salat 5 waktu, maka dia telah keluar, dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menunaikan kewajibannya, tapi dia mengambil nikmat Allah sesukanya. Maka orang seperti ini sungguh mengerikan keadaannya. Dan kita tidak ingin menjadi orang seperti ini. Sekiranya Allah kumpulkan seluruh harta di muka bumi ini di hadapan kita, milik kita, semua yang kita inginkan kita dapatkan, jabatan tinggi apapun kita dapatkan, tetapi apalah artinya jika kematian kemudian menjumpai kita, kemudian neraka menjadi tempat tinggal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka akan kami berikan dunia tersebut kepadanya siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina lagi jauh dari rahmatnya. Sekarang saya tanya, ada enggak satu di antara kita yang ingin mendapatkan posisi seperti ini? Hidupnya 70-80 tahun, kemudian berganti dengan jahanam selama-lamanya. Pasti siapapun kita yang memiliki keimanan, yang sering dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak ingin mendapatkan dunia dengan mengorbankan keridhaan dan kecintaan Allah. Mendapatkan kenikmatan dunia tapi tidak mendapatkan kenikmatan akhirat. Tidak ada satupun orang yang beringinan mengharapkan tersebut. Berarti pilihan kita adalah golongan yang kedua, orang yang kedua, orang yang hadir di tempat ini, di tempat salat Idul Fitri pada hari ini, yang mereka tunaikan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia sempurnakan perintah Allah sebagaimana Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa Ramadan. Dia berpuasa penuh, sebulan penuh. Kemudian hendaklah kalian membesarkan nama Allah, mengagungkan Allah dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan hati, dengan sepenuh jiwa. Wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. Kita ingin menjadi kelompok yang kedua ini. Sekiranya kita jalankan golongan yang kedua ini, kita berusaha untuk mengikuti golongan yang kedua ini, maka Allah janjikan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, kemudian dia berusaha untuk menempuh kebahagiaan tersebut, maka akan kami berikan kepadanya, kami balas dia dengan balasan sebagaimana yang lebih baik dari yang dia kerjakan. Ayo ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelompok yang kedua ini. Dulu atau beberapa hari yang lalu kita melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Kita salat, ayo ikhwah, lihat masjid-masjid penuh dengan kaum muslimin, penuh dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lihat Al-Quran yang dahulu atau bulan-bulan sebelum Ramadan jarang dibuka, di bulan Ramadan dibuka, dibaca dengan sepenuh hati. Ini adalah amalan-amalan yang dicintai Allah. Apakah ini harus berhenti dengan berhentinya Ramadan? Kita lupakan lagi sholat berjamaah di masjid, kita lupakan lagi Al-Quran yang dulu lusuh, kemudian kita usap debunya, kemudian kita baca di dalam bulan Ramadan. Kita tinggalkan lagi. Apakah kita mulai berganti Tuhan di bulan lain selain bulan Ramadan?
Bukankah Tuhan Allah yang kita ibadahi kemarin di dalam bulan Ramadan itu adalah Tuhan yang kita ibadahi di hari ini, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan sepanjang tahun hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini, memberi rezeki kepada kita, mencukupi kebutuhan kita, menghidupkan kita pada hari ini. Ayolah ikhwah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah berupa keimanan, dengan rahmatnya berupa pertolongan melakukan ketaatan, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira. Itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Hari ini kita bergembira. Apa yang menyebabkan kita gembira? Kita telah lalui bulan Ramadan penuh dengan ibadah kepada Allah, dengan cinta, dengan keridhaan, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ridho ayolah ikhwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah, mengucap mengagungkan Allah, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan agama Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasulnya. Buktikan keridhaan itu ayolah ikhwah. Buktikan keridhaan itu dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Jangan hentikan ibadah-ibadah yang Allah cintai di dalam bulan Ramadan kemudian kita ganti dengan amalan-amalan yang dimurkainya. Jangan rubah status Allah mencintai kita menjadi status Allah murka kepada kita. Janganlah tunda taubat, karena sesungguhnya taubat kematian itu tidak memandang waktu. Bukankah tahun yang lalu kita masih melihat saudara-saudara kita tersenyum, tertawa, berbincang-bincang di hari Idul Fitri tahun lalu. Tapi mana sekarang dia? Dia telah meninggalkan kita. Berapa umurnya? Tua? Tidak. Sebagian besar mereka muda, tapi begitulah kematian. Jangan sampai datang kepada kita kematian itu taubat yang tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla. Jangan sampai datang kematian kepada mereka kemudian mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Bangun rumah? Tidak. Beli mobil mewah? Tidak. Senang-senang di pantai? Tidak. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amalan salih yang dulu aku tinggalkan. Tidak ada angan-angan meraih dunia, angan-angannya melakukan amal salih. Dan saat ini kita masih memiliki kesempatan. Saat ini kita masih menjadi hamba Allah yang beriman. Allah masih masukkan ke dalam hati-hati kita keimanan tersebut. Apakah kita ganti dengan kekufuran? Apakah dahulu masjid kemarin masjid yang menjadi tempat ibadah kita, atau besok apakah kita harus menggantinya dengan tempat maksiat? Apakah kesibukan kita, kesibukan tangan mata kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran kemudian berganti dengan perbuatan dosa? Sungguh pertukaran yang jelek, sungguh kehidupan yang dijalani dengan sia-sia. Allah berfirman, wala takunu kallati aqadat azlaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kamu seperti wanita yang sibuk memintal, menenun dengan benang-benangnya, kemudian sudah rapi, sudah jadi tenunan, dibongkar lagi, dimulai lagi dari awal, seolah-olah dia lupa perjuangannya di dalam bulan Ramadan. Maka ya ikhwah, pada kesempatan yang baik ini, azamkan, teguhkan di dalam hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mengamalkan Al-Qur'an, membacanya dengan terjemah dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Inilah jalan meraih keridhaan dan kecintaannya. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh orang yang dermawan di muka bumi ini? Pasti pengen. Kenapa? Karena dia ingin dapat banyak harta dari orang tersebut. Ayolah ikhwah, bukankah Allah maha dermawan kepada kita, maha kaya? Bukankah Allah yang mencukupi kebutuhan orang tua kita, nenek kakek kita, seluruh muka bumi, bahkan kita semenjak kita di dalam perut ibu kita sudah diberi rezeki oleh Allah? Bukankah itu sudah cukup untuk menjadikan kita bersemangat menghadap rahmatnya yang luas, balasannya yang sempurna? Tentunya sudah cukup ayolah ikhwah. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita.
untuk kembali kepada Al-Quran, mengamalkannya, bersungguh-sungguh dengannya. Itu adalah kemuliaan kita. Laqad anzalna ilaikum fi zikrukum afala ta'qilun. Sungguh kalian telah kami turunkan kepada kalian yang menjadi kemuliaan kalian, yaitu Al-Quran. Al-Quran, maka amalkan itu. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian mengamalkan amalan-amalan sunnah. Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma iftaradahu alaihi." Tidaklah ada amalan yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali yang paling aku wajibkan kepadanya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba banyak melakukan amalan sunnah kecuali aku akan mencintainya. Jangan tinggalkan salat qabliyah. Jangan tinggalkan salat malam yang dahulu kita sabar di belakang imam 11, 20, 3 rakaat dan seterusnya. Kemudian kita lupakan begitu saja ketika datang bulan Syawal, seolah-olah itu hanya mimpi sesaat saja. Ayo ikhwah, sungguh kemuliaan kita ada pada pengamalan agama kita. Sungguh kemuliaan kita ada pada kesungguhan kita mengamalkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Jangan sia-siakan ayo ikhwah. Jangan sampai kita menjadi orang Islam tapi kita masuk neraka karena meninggalkan amalan Islam. Jangan sampai ketika kita sudah masuk Islam tapi kita mencela, memperburuk citra Islam itu sendiri dengan perbuatan kita. Maka inilah kesempatan buat kita memperbaiki diri, melanjutkan ketaatan kita kepada Allah, melanjutkan kecintaan amalan-amalan Allah, amalan-amalan kita di hadapan Allah di bulan Ramadan kemarin. Lanjutkan. Yang kuat puasa sunnah, lakukan puasa sunnah Senin Kamis. Yang sholat malam kuat di tengah malam, lakukan. Yang tidak mampu di awal malam. Orang yang biasa sedekah, membuka puasa orang yang berbuka, beri makan orang-orang miskin. Karena pada dasarnya Allah mencintai kebaikan sebesar apapun kebaikan tersebut. Kemudian ayolah ikhwah, hendaklah yang harus kita jaga adalah kita berkomitmen untuk kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itulah yang menjadikan seseorang selamat dunia dan di akhirat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Sungguh aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, selama kalian berpegang pada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian sungguh kita pasti masuk ke dalam surga, siapapun kita. Setiap orang Islam punya peluang masuk ke dalam surga. Tapi masalahnya ada orang-orang Islam yang gak mau masuk surga. Aneh tapi nyata. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Kita pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau. Maka bertanya para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang gak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk ke dalam surga. Maka ya ikhwah, jangan tunda taubat kita. Belum cukupkah umur kita 30, 40, 50 tahun, 60 tahun untuk kembali kepada Allah? Belum cukupkah ayat-ayat Allah menggetarkan hati kita? Bukankah Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belumkah saatnya datang kepada kalian, hati kalian menjadi takut kepada Allah, dengan ayat-ayatnya menjadi ingat, menjadi tersadar, menjadi taubat. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan sampai kalian menjadi seperti ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Mereka itu pernah diturunkan kitab kepada mereka, tapi mereka hatinya keras, suka maksiat, gak suka ketaatan kepada Allah. Akhirnya hati mereka keras sehingga mereka bergelimang dengan perbuatan dosa. Maka ya ikhwah, tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Bersegeralah kalian memenuhi panggilan Allah berupa ampunannya dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak tertarikkah kita dengan surga ikhwah? Apakah kita merasa puas dengan rumah kita, kendaraan kita, jabatan kita? Apakah kita yakin tidak mati besok? Tidak, kita yakin akan mati. Kita yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan, apakah kita siap ketika Allah memanggil kita, ketika kita tidak siap di dalam panggilan tersebut. Allah berfirman, untuk kita selalu punya modal, punya persiapan, siap kapanpun datang kematian kita. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian dengan hari ketika Allah kembalikan kalian kepadanya. Dikembalikan kepadanya, enggak ada pilihan lain buat kita. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan mendapat balasan atas apa yang dia telah kerjakan tanpa ada pengurangan dan kezaliman sedikit pun. Maka ikhwah, inilah saatnya. Momentum Ramadan kemarin ini kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Tidak lama lagi ada bulan Dzulhijjah. Ada 10 awal Dzulhijjah, musim kebaikan. Dan musim-musim kebaikan ini adalah bonus. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperberat timbangan kita. Kemudian hari-hari yang akan datang ini hendaklah dipenuhi dengan amalan-amalan seperti amalan Ramadan. Bedanya tidak puasa setiap hari. Bedanya tidak ada salat tarawih di malamnya. Hendaklah kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian kita. Tidak boleh kita bermalas-malasan lagi. Jangan sampai setan tertawa setelah sebelumnya menangis melihat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai musuh-musuh Allah menjadi tersenyum bahagia melihat kelakuan umat Islam yang hanya kenal Allah di dalam bulan Ramadan saja. Maka ikhwah, inilah saatnya. Inilah saatnya untuk umat Islam menjadi orang yang bertakwa, melanjutkan ketaatannya setelah bulan Ramadan. Kemudian ikhwah, saya wasiatkan juga kepada para pemuda. Jadilah kalian pemuda-pemudi yang beriman kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian dengan kekuatan fisik kalian, kecerdasan akal kalian. Maka manfaatkan itu untuk mencari keridhaan Allah. Jadikan itu modal di masa tua kalian menjadi orang yang berguna bagi umat Islam. Jadikanlah itu hal yang bisa memberatkan timbangan amal kalian. Kepada para wanita, saya nasihatkan, khususnya kepada yang sudah menikah, hendaklah dia mentaati suaminya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuk kalian yang mentaati suaminya setelah dia menunaikan perintah Allah. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan sudah berpuasa di dalam bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, kemudian dia mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati ma syi'ti. Dikatakan kepada wanita itu, hendaklah kamu masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau. Masya Allah. Maka hendaklah jaga, wahai para wanita, jaga kewajiban kalian kepada Allah. Taati Allah, pakai jilbab, pakai hijab kalian, karena itu adalah kewajiban atas setiap wanita yang beriman. Taati suami kalian dan jadilah orang-orang yang bertakwa. Karena sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni raaitu aktsara ahlan nari aktsara ahlin nari minkun. Karena aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari golongan perempuan. Maka jangan sampai perempuan-perempuan itu adalah kita. Jangan sampai perempuan-perempuan itu istri-istri kaum muslimin. Biarlah itu orang-orang kafir saja. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan kemarin menjadikan status kita menjadi orang beriman yang bertakwa, menjadikan kita orang yang lebih kuat menghadapi kehidupan 11 bulan ke depan. Semoga Allah mempertemukan kita bulan Ramadan berikutnya, menghidupkan kita di atas kebaikan. Apabila Allah mewafatkan kita di atas kemuliaan dan husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang berlimpah dalam bulan Ramadan dan dalam salat Idul Fitri ini. Dan semoga Allah mewafatkan kita di dalam golongan umat-umat yang bertakwa dan beriman kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wahmi hauzatad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.